Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan bersama-sama berjamaah di masjid ini. Berkat taufik hidayah dari Allah SWT, dan alhamdulillah juga sekarang tepatnya tanggal 8 Agustus, berarti hari ke-8 berpuasa bulan Ramadan. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, hari ini saya dapat giliran untuk mengisi acara untuk ini. Mestinya dalam waktu 8 hari ini kita sudah bisa mengintrospeksi perjalanan puasa kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Kita harus mengevaluasi selama 8 hari ini bagaimana amal-amal soleh kita. Adakah perbuatan salah, hilaf atau dosa yang masih bisa kita perbuat? Kita harus evaluasi. Pada hari ini saya ingin mengungkap suatu puasa makhluk lain. Beberapa binatang yang kita ketahui, beberapa hal. Biasanya kalau sekitar jam 7, jam 6, jam 7 pagi, di atas kita ini sekitar Kampung Tinoyo itu ada elang terbang dari Pusana ke Selatan. Sekarang tidak kita lihat, karena elang itu juga, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mempunyai kebiasaan berpuasa tahunan. Jadi pada waktu dia, terutama menjelang dia si betina mau bertelur dan mengerami telurnya, dia berhenti di sana, tidak kurang dari antara 20 sampai 30 hari. Si jantan rombongan itu, dia menjaga di sekitar sarang. Dia menjaga di mana si betina itu tanpa makan dan minum. Apa yang terjadi? Kalau elang konsisten dengan kebiasaan seperti itu, maka telur yang diangkat itu akan menetas dengan tumbuh elang-elang muda yang tumbuhnya lebih bagus, lebih sehat. Itu kebiasaan telur. Ada kebiasaan lain ya, selain Tuhan. Ada di sekitar kita di rumah biasanya punya ayam kampung, ayam bangkok. Sekarang ada ayam belum yang pokoknya ratusan juta. Ada ayam Betawa yang pokoknya miliaran harganya. Coba kita amati kebiasaan ayam. Dia tidak punya kebiasaan tahunan yang sistematik, ya, tapi dia mempunyai kebiasaan berpuasa. Dikala dia juga program seperti elang. Puasanya itu dia bertelur, dia tinggal. Dia bertelur, kurang lebih telurnya antara 9 sampai 14 biji. Setelah itu dia angkat. Lain jantan dan sebagainya, teman-teman tetap
bergerak. Tapi si betina itu ya di sarang. Coba kita lihat ayam. Kalau ayam itu konsisten dengan angkernya, tidak turun, dia tidak makan dan tidak minum, kurang lebih itu 21 hari hadir. 3 minggu dia tidak makan, tidak minum, dia tidak sahur. Coba diperhatikan, tidak sahur. Kalau dia konsisten dengan pekerjaan itu, telur yang menetas itu hampir secara keseluruhan bisa. Dan telur-telur itu, anak ayam itu tumbuh dengan sehat. Anaknya itu adalah tahan banting, tahan penyakit, hama, angin apa. Tapi bagi ayam yang tidak konsisten, coba perhatikan di pekarangan kita. Sekali turun, makan, nanti naik lagi, turun, makan. Apa yang terjadi? Daya tetas telur itu rendah sekali. Saya punya pengalaman pribadi mengamati proses ini. Karena di rumah saya ada 5 jenis ayam, macam-macam karakternya, ya, bermacam-macam. Mulai dari ayam bangkok, ayam. Tapi saya tidak tahu, ya tidak. Saya punya kualitas bangkok yang luar biasa. Ayam bangkok itulah yang biasanya kamu dengan yang itu ya. Saya punya aduan, ya, ayam jago. Itu punya keistimewaan. Kemudian ada ayam pelung yang badannya besar, lebar. Tapi begitu dia angkrah, dia tidak makan dan tidak sahur. Seperti itu. Beberapa ayam ini bagi yang tidak konsisten dengan kebiasaannya tidak baik hasilnya. Anak-anaknya juga begitu, yang konsisten ayamnya. Sekarang saya amati ayam saya tumbuh dengan baik dan subur. Dan teman-teman saya ada yang melihat ke rumah saya. Tapi bagi ayam yang nggak konsisten, sudah sedikit daya tetasnya, sakit-sakitan, sering saya beli obat, sudah tahu. Ini ayam. Ini Bapak bisa melihat itu ayam di sekitar kita. Mungkin jenis ikan. Ada beberapa ikan. Bagi orang jurusan perikanan, ada beberapa jenis ikan kebiasaannya dia membenamkan badannya ke dasar laut atau dasar daun dan sungai. Berhari-hari dia berpuasa. Walaupun ada ikan kesenangannya, mangsanya dia dalam rangka berpuasa itu. Termasuk ikan yang biasa kita tahu sehari-hari. Kadang-kadang kita berpuasa dengan ikan yang namanya mujair. Mestinya tahu yang mujair. Kalau digoreng sambal penyet, ya biasanya enak itu rasa. Tapi saya pernah kulit, datang saya ke dokter kulit, spesialis penyakit kulit. Wah, Pak Lurah ini kan makanannya apa? Saya ikan dokter. Oh berhenti. Loh gimana dokter? Saya sudah kecil di Madura di sana, di atas pantai, mulai kecil sekarang kalau saya ikan belum makan. Berhenti itu, tuh banyak. Ya, saya mujair. Jangan. Mujair itu awas saja sampah. Katanya si dokter itu, makanya dokter dia tahu. Jadi mujair itu bisa makan ini, makan. Tapi dimakan, ya sudah. Daripada kamu lemas, hanya satu ikan yang kamu bisa makan, namanya ikan ikan apa satu disebutnya gurami. Itu ikan suci. Tidak sembarangan dia makan kita begitu. Kembali kepada mujair. Saya punya kolam di rumah saya. Saya perhatikan juga kolam ikan mujair itu kalau
dia sedang waktunya berpuasa. Ternyata dia kurang lebih 20 hari dia berpuasa juga dan tidak makan, tidak sahur. Ini mujahid, terutama pada waktu dia sedang melepaskan anaknya. Anak-anaknya bergerombol, dia masukkan ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya, dia lindungi sampai anak-anaknya itu menjadi tumbuh mandiri, baru dilepas. Dia tidak makan, tidak minum. Ini mujahid. Mujahid ini. Jadi dia tidak makan, tidak minum. Masa apa? Anaknya yang dilindungi karena berpuasa itu daya tetasnya, normalitasnya luar biasa. Ini mujahid. Dia punya kelebihan puasa. Saya cari contoh lain lagi adalah ular. Ibu bapak biasa tahu ular. Istilahnya kalau kita literatur, dia ganti kulit. Ular dia mempunyai karisma kalau tubuhnya mengkilap dan memancarkan sinar warna itu, ular modelnya dia disegani oleh lawan jenisnya dan teman-teman. Tapi suatu hari baju ular itu sudah usang, sudah tidak menarik lagi. Dia sudah jelek, lawan betinanya sudah tidak senang, karisma sudah tidak ada. Tapi ular tidak kalah metodologinya, dia berpuasa juga. Ular itu berpuasa berapa hari sekalian? Kurang lebih 40 hari. Dia tidak makan, tidak minum. Luar biasa. Walaupun ini ada mangsa, waktu dia sudah berniat aku puasa, apapun sudah godaan di depannya dia lakukan. Ini ular. Sampai akhirnya dia mengelupas kulitnya menjadi kulit yang sangat menarik, warnanya mengkilat, dan dia mempunyai karisma yang baru. Ini ular. Ya, banyak cerita-cerita ya. Tapi seperti itulah. Ya. Contoh lain yang terakhir. Selain ke awak cewek ya, adalah kupu-kupu. Siapa yang tidak senang kupu-kupu? Di dunia internasional, kira-kira 15 tahun yang lalu ada ahli dari Jepang datang ke Malang. Kebetulan saya yang dampingi. Dia cari beberapa jenis kupu-kupu yang di negara yang dilarang. Dia katakan, di sini ada jenis yang luar biasa. Dia punya keindahan sayap begini-begini menarik, luar biasa. Hanya ada di Indonesia. Konon dia satu ekornya jenis itu dia mau tangkap, dia mau beli kalau boleh 15 juta. Satu ekor kupu-kupu 15 juta gitu. Kalau ayam kampung ada kayak sate 40 ribu. Ini kupu-kupu. Kupu-kupu. Anak-anak sampai bernyanyi-nyanyi, kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu gitu. Sampai dinyanyikan dari indahnya, sampai cerita-cerita film menggambarkan keindahan kupu-kupu itu. Tahu latar belakang kupu-kupu itu? Dari mana kupu-kupu itu? Tiada lain adalah dari seekor ular. Siapa yang di sini senang ular itu? Termasuk saya juga kurang senang ular. Apalagi ibu-ibu melihat ular. Oh, ya, melihat saya sudah bulunya sudah apa? Merinding. Apalagi dipegang, membuat kacau balau kulit kita. Ular itu kalau pas di daun, hancur daunnya. Daun-daun bisa hancur gak karuan. Sampai disemprot oleh sampai itu petani di Probolinggo Lumajang, tahu kasus
meledaknya ulat bulu. Dia basmi, masya Allah ulat. Kasihan ulat itu, ya dipatenin itu. Kamu lihat ke atas itu, ulat-ulat yang dipatenin itu, karena dianggap pengado, dianggap bangsa, dianggap pokoknya tidak ada budaya. Ada di batang rusak, ada di akar kayu balok, aduh sampai ini ulat. Tapi dia tidak kalah teknik untuk mencari kemuliaan. Ternyata ulat ini juga berkuasa. Dinyek. Waduh, aku tak berkualitas urip ini. Kalau aku di sana, kok aku merusak daun mau makan. Mereka makan daun aku lah makan. Tapi aku di semen diobati. Gitu ulat itu berbicara. Ulat itu. Akhirnya dia mencari selembar daun, dia menggulung dirinya. Tidak makan, tidak minum 20 hari. Tidak makan ini dia, tidak minum. Apalagi sahur. Ayo kasih, waduh dikasih sahur ya, enak sih. Muat. Sahur habis. Minum susu, ngumpul lemes minum susu. Ayo kasih. Oh, tidak begitu. Apa yang setelah 20 hari ulat-ulat dia akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang sangat menarik. Dia terbang dengan indahnya warna-warninya. Dia hinggapnya ke pohon sembarangan. Kalau ulat, ya maaf ini kotoran ya mau ini mau jelek mau. Kupu-kupu dia terbang. Dia hanya hinggap kepada bunga-bunga yang indah. Hinggap di bunga. Bunga yang dihinggapi itu memang menunggu-nunggu. Mana kupu-kupu datang? Ditunggu-tunggu keberadaannya. Semula kan diusir-usir, sekarang keberadaannya ditunggu-tunggu. Mana kupu-kupu itu? Sekarang kok kapan datang kupu-kupu? Begitu datang bergembira sama bunga-bunga, dia memancarkan madunya, sari bunganya diserap. Dia bisa menjadi pertukaran ini sehingga menjadi kawin bunga itu. Ya, bunganya tidak pernah rusak, diinjak, diinjak oleh kupu-kupu. Bunga itu tidak rusak. Luar biasa. Itu gara-gara berpuasa. Nah, sekarang kita masuk dalam bulan Ramadan. Binatang lain memang di dalam Al-Quran, ya, firman Allah mengatakan kepada kita yang sudah biasa kita setiap hari, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia perintahkan, ayo Rasid, berpuasalah kamu seperti orang dulu. Sama, kamu kan kalau kupu-kupu tadi itu, ulat, berpuasalah. Dia tidak pernah menolak mikir gini, tak mikir kok apa gonjang ganjing logistik, beras kurang, minyak kurang, enggak bingung. Ulat itu, ayo Rasid kan masih bingung nih. Apa ini buka supermarket rame dan persediaan. Ulat tidak begitu bilang, kamu ulat berpuasalah. Seperti kamu sudah jawab sami'na, berpuasalah. Tapi tidak ada komanya. Kalau kita tadi bilang kalau berpuasa adalah tetap kuning. Tanda petik. Ya. Bahasanya bahasa preman yang namanya takwa ini sakti mandraguna. Orangnya pati luhur, orangnya seperti hebat. Di dunia tidak kalah sama kupu-kupu. Kalau mana Haryo hari ini kok gak melebu, diguling dikunjungi. Karena keberadaan Haryo itu diguling gitu. Nah tapi ras kubu kan ras gak melebu, gawat itu. Ya, tapi kalau sudah takwa, masya Allah,
orang punya takwa di dunia ini tadi berubah. Semuanya, kehidupan, perilaku, mindset, visi misi berubah. Bulan puasa adalah bulan perubahan kehidupan, perubahan keimanan, sampai Allah mengatakan, puasa, berarti puasa. Ini loh, akselerasi amal. Akselerasi amal sekarang. Amal ibadah. Bulan-bulan lain kalau sekarang ayo murasib, sekarang puasa. Ayo kita sekarang introspeksi. Sudah 8 hari. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita hanya puasa, tidak makan, tidak minum, sedikit sudah meninggalkan rasa-rasa hasut, dengki, sombong, adu domba dan sebagainya, maksiat kita sudah tinggalkan dan sebagainya. Itu sama dengan ulang tadi itu, kelasnya. Ini sapi. Ya. Tapi bagi kita sekarang sudah 8 hari, mulai panik, catat apa amal soleh kita yang kita kerjakan. Apa yang kita buat mulai tadi pagi, sekarang sudah jam 12 sampai. Apa yang kita perbuat? Sekarang akselerasi. Alhamdulillah, sholat wajib memang jangan sampai ditinggalkan. Sholat wajib kalau dikerjakan dalam bulan puasa, akselerasinya menjadi hitung bolu. Itu nggak tuh hitung bolu. 700. Masya Allah. Kalau tidak bulan Ramadan 27. Karena Ramadan berjamaah tuh betul gantos kali. Di mana kalau bulan lain gak bisa ini? Jangan sampai berjamaah di masjid, di musola, di mana-mana. Kalau di rumah dengan keluarga, biasakan itu kita akselerasi kita. Jangan, ayo istri, ayo. Ini akselerasi kita. Kemudian kalau salat sunnah jangan ditinggalkan sebelum sesudahnya. Itu nilainya seperti wajib. Aduh, di mana? Luar biasa. Jadi sunnah menjadi wajib. Bapak Ibu sekalian. Kemudian sholat sunat lainnya, ada sholat duha. Sholat duha dijamin siapa yang senang sholat duha di dunia itu gak mungkin lapar. Padang, konconi lego, konconi akeh, sopo sing sholat duha. Paling sedikit 2 rakaat aja, 2 rakaat sholat duha. Sholat duha mulai jam setengah 8, ya 7 atau 8 sampai jam 11 lah. Lambat-lambat sampai jam 10. Sholat duha, sholat fajar. Jangan lupa yang paling istimewa dalam bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Kalau itu dalam tarawih, dalam kitab-kitab fikih, hari pertama pahalanya apa? Hari kedua apa? Sudah tak kalah sama satu hari dalam tarawih. Yang jelas dalam tarawih itu hubungannya dengan puasa. Jangan tinggalkan. Itu standar. Sehingga standar apa? Amal sedekah. Belum apa saya catat sekarang ada 8. Wis piro duitku, hartaku, sing aku keluarkan kepada dulur-dulurku di desa sana. Apa sudah dulurnya yang memang miskin banyak tetangganya di sana itu? Ojo ngenteni sugih. Ngenteni direktur, tadi bupati, dan pengusaha, simpenannya ini selamat ya. Iya. Sekarang kalau perlu, ini ada yang bertanya dengan kami, berhutang kalau ya Allah, saya akan berhutang untuk mengirim sedekah ke dulur-dulur desa. Karena aku sebentar lagi dapat THR.
Ibu tak balik dong. Wes sekarang pinjam siapa? Pinjam sana, lempar ke sana. Dulur-dulur kita. Titip kalau masih ada orang tua, ada ibu, titip bapak ibu sana. Ibu, aku titip ibu, aku punya sewu, punya 2.000. Terserah bapak ibu di sana. Kalau tidak punya bapak ibu sudah seperti saya, minta tolong dulur-dulur, wis serano. Dulur-dulur di kampung terutama. Ini mau sampean dulur ini kono sih ngenteni sampeyan sosok nyumbang kotak-kotak di sini lagi. Kurang bijak itu. Nyumbang masjid kali patah, dibangun deh. Wis ono biayane. Yang lebih yang pokok prioritas. Ya, prioritaskan. Catatlah sekarang tanggal 8. Ainur Rasyid apa yang sudah dilakukan? Sedekahnya berapa yang sudah dikeluarkan? Dari harta dulu. Selain amal-amal perbuatan yang baik, harta dulu ini. Koncone loro, koncone sakit, koncone mau bayar SPP kak duwe, tonggone mau bayar SD, SMP, SMA, mahal habis saja. Aduh, sudah berluang kabeh. Ya, kapan ini kita? Sekarang akselerasi. Kalau sekarang mengeluarkan 1 rupiah, pahalanya berapa? Dilipat kan? Berapa kali? Hah? Bayangkan. Oh kita iso mencapai 700 bulan ini. Ini akselerasi kan? Teman-teman saya apalagi seperti Haryo ini apa gitu? Otak namanya. Udah, gue itu, ya apa ini lagi? Gue, aku kurang gini jangan. Sekarang akselerasi dilipat gandakan. Jangan mikir yang lain. Nggak bisa Pak. Sekarang takjil, Ainur Rasyid yang siapa itu sih minta Raden Patah, minta tiket dus. Itu bagus. Ya, itu termasuk sedekah yang istimewa. Siapa yang beri hukum orang yang berpuasa? Berapa orang itu? Ainur Rasyid akan dijamin harus yakin itu. Bagaimana tidak yakin? Insya Allah diterima. Ya, akan diberi pahala seperti orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Luar biasa. Pak Haryo ini saya ini tajir di mana ini? Mau dikirim ke mana? Sisihkan uangnya mulai sekarang. Masih kurang 22 hari. Tanggal ini ke musola kono, musola sana. Emak mbok berapa musola di kono mak? Iki mak, kita kirim mak. Tak kirim mak. 1.000 mak. Besok 1.000 mak. Besok saya kirim. Sekarang. Untuk mungkin durung THR metu. Lewat nanti sampean. Lewat itu tanggal dulu kan. Yo apa? Enggak bisa. Lewat. Apalagi kapal-kapal ada kapal uang, ada apa kue pak saya bio cari kue. Tapi begini Mas Dio, sopo uang gebuk sopo cicak gebuk bupa kecipratan ndute. Sopo sing cicak uang dodol wangi, cari ini belum wangi. Pak saya Gio ini pegawainya walaupun sing itu dewa, tapi itu lagi jelas. Wah, tapi saya kasih kalau benar orang yang bertugas di keuangan lebih enak tidak, betul tidak. Bersedih bukan karena di tempatnya uang. Sekarang bulan rahmat. Yakinkan sampai membuang itu semua. Jangan kau itu burung ini. Allah akan menjamin kebahagiaan rezeki kita. Ini bukan teori saya. Bukan teori. Ainur Rasyid begini. Terjadi pada diri Ainur Rasyid. Ya. Bagi teman-teman saya yang senang ngomong itu,
5 kali 5 25 kan? 5 dikurangi 3 menjadi 2. Tidak terjadi. Masa Allah sudah buktikan sampai Mario. Saya demi bisa bilang sudah sekarang ini. Kapan lagi ibu bapak sekalian? Ayo bertaruh sekarang. Janji Allah dan Rasulnya bahwa ini adalah bulan Ramadan. Taruhan ini. Sampai percaya sudah. Nih sampai yang sudah ngelakoni tiba, gak bener ayo orasi niku. Ayo diskusi. Diskusi. Ya. Akhirnya terus sambil melakukan amal soleh dan sebagainya, meninggalkan maksiat sebagainya. Ya Allah, setelah ini kita akan menjadi katanya di dalam kitabnya seperti ini. Kembali kepada dihapus, diampuni. Coba ada orang di dunia saja ya, kamu dapat hukuman 3 tahun, remisi 1 minggu, berbahagia keluarga, remisi 1 minggu, sebenarnya untuk dapat remisi. Ini adalah remisinya total bagi kita. Tanya kepada diri Ainur Rasyid dan sampean semua. Kita bukan malaikat, kita bukan orang suci, orang pasti ada salah, ada khilaf, ada kurang, ada dosa yang diperbuat. Itu jelas sudah. Bertumpuk-tumpuk salah. Nah ini sekarang siapa? Sekarang siapa yang tidak senang? Kalau sudah putih di dalam kitab dikatakan, ya, nunting jadi master, sini jadi mobil. Ini karena putih. Kertak aduh aku kepingin rawan. Ini tertuhan. Ini kalau sudah orang tinggi loh, bukan saya cuma berbunyi. Karena ini yang sederhana-sederhana, kertasnya itu menjadi kenyataan. Ini kepala biru ya. Jangan itu. Kita punya amal yang kurang, gak mungkin kepala biru. Diganggu dengan orang. Aku kepingin masuk bank itu. Tapi masjid masalah. Tuh udah diganggu betul nih. Dia apa ini? Tapi bagi yang memang sudah suci, kamu berdoa titik aja kepada Allah. Berkertak. Insya Allah ada. Buktikan saja. Buktikan. Bulan puasa ini sekarang. Ya, bulan puasa. Pertaruhan. Tapi dari Allah dan Rasulnya tidak mungkin. Oh. Tanggal 8 sudah. Kok si koyok ini nanti moro-moro tanggal 8. Yo boy. Bener kamu sudah ditinggal 8. Oh ini susah ini. Kalau dulu para itu, para solihin makin susah ini. Ya takut tidak bisa berlomba itu tadi. Nah sekarang harus dicatat. Mulai sekurang-kurangnya besok lah. Mulai pagi melakukan apa? Amal soleh apa yang sudah dilakukan? Kegiatan ibadahku yo. Ya walaupun kayak iso tak ada terus khatam kayak iso, juga iso. Iya Al-Fatihah itu es bagus. Kayak iso apa? Al-Fatihah kayak iso marahnya dari pak. Iya Bismillah itu aja. Bismillah. Iso kok. Apalagi bisa Bismillah sampai tangan. Ya ini guyon tapi serius ya. Guyon tapi tidak serius ya. Ini buktikan ini. Sampai ingin intinya apa? Jaminan Allah kita menjadi berubah menjadi lebih baik.
istilah zaman sekarang lebih berkualitas. Berkualitas. Kita punya modal sudah berkualitas. Mau apa kita? Hati-hati dengan orang yang tadi itu. Kalau sudah orang menjadi seperti ini, sudah. Ya. Ngerasain itu aja. Butuhan apa? Ngerasain itu, ngerasain wong iku. Hati-hati. Ngerasain itu micet. Iki ngerasain itu. Jadi apa yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah? Para malaikat semua hormat kepada orang yang takwa itu. Jangan macam-macam itu. Kalau sudah Mario sudah takwa, macam-macam. Cayo apa lagi? Yang akhirnya ibu-ibu dan bapak sekalian, janji Allah adalah surga. Ya surga bola. Tapi angin surganya kan ditunjuk terasa lagi. Ini urip gadai, soro bentino soro. Aduh terus. Ini benar ada sesuatu yang tidak beres ini. Tidak beres. Aduh, aku kurang ini. Aduh, mencoba beli ini. Aduh terus. Hati-hati itu. Jangan terus loh. Cepat datang ke temannya yang lebih mulia. Jika adu-adu itu, mungkin ada salah. Mungkin aku tolong aku diberi. Kalau di desa itu, kadang-kadang datang yai, pulau ngaten yai, pulau ngaten nopo yai. Sampai di sini tak korang Haryo kan, sampai di sini tak korang Haryo. Itu kan, aku sebagai desa-desa aku. Jadi angin surga itu jaminan Allah juga sering dihembuskan, terasa itu. Ini yang katanya dalam fikih yang sudah melakukan tanggal 1. Jangan pesimis tanggal 21. Aku mau tanggal 2, tanggal 23, 25, 27, 29, aku boleh enggak? Yakin dapat jaminan Allah. Tapi ya itu tadi aku tanggal 1, 2, 3 dijamin sudah oleh Allah. Sampai melakukan pada waktu malam Lailatul Qadar seperti 1000 Masya Allah, kawat itu. Jangan sampai itu. Belum tentu umur kita berapa tadi? 80 tahun, 84 lah. Kalau setiap tahun kita memperoleh itu sampai berpuasa 10 bulan. Jadi 10 tahun, umur berapa sampai berpuasa saya kan bisa dihitung itu. Ayo raja, aku tanggal ini tahun ini puasaku kurang sempurna, puasa ini aku kurang sempurna. Kan terasa itu. Anda diberi peluang oleh Allah untuk dihitung sendiri, menilai sendiri. Oh 2010 aku paling leceh. Oh bisa itu. Siapa yang bisa? Harus bisa. Operasi tahun 2011 oleh ini bisa seperti itu. Ya, tapi nanti memang ya, setelah berbulan-bulan jaminan Allah adalah surga seperti itu. Tapi di dunia sudah keto itu. Walaupun ada fikih, surga neraka urusanku katanya Allah. Tapi tidak. Bagi aliran lain, bisa sudah. Iki ada surga ini. Iki rokok merokok. Iku iso itu. Perkara mutlak itu ada di tangan Allah. Iya. Urusannya sana. Tapi sekarang kita sudah gini. Aduh, kok gini aku ya. Aduh, aku ini. Saya minum kopi. Saatnya saya pada tahun 87 bersamaan dengan kasus lemak babi, saya mengarang di Tempo juga soal saya dapat, karena saya ahli orang belajar matematika statistik, saya buat ramalan
dengan software saya pada waktu itu. Di grup saya diundang di Probolinggo dari beberapa lembaga dakwah. Akhirnya saya tekin untuk metode meramal surga. Oh, ini pro kontra. Bisa. Oh, berkatanya begini. History. Untuk mengikuti kelakuan yang kaya kuno itu kaya apa? Nah ini secara kasat mata, tapi hak mutlak ada di tangan Allah. Karena itu barangkali itu yang bisa saya sifatkan untuk saya sendiri terutama, ya. Pada Haryo juga. Aduh ini kawan saya yang berinteraksi. Kurang 20 hari. Yuk mulai sekarang. Tingkatkan kualitas puasa kita, amal ibadah kita, sedekah kita, ya, karya-karya kita, kebaikan kita kepada sesama. Sekarang catat buat lembar. Aku besok mau gini-gini. Tingkatkan. Sudah tinggal 22 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan memperoleh suatu pahala yang menjanjikan di akhiratnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.